Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiyah. Saya dari CGP 9, yaitu dari SLBC Sumbersari Kota Bandung. Di sini saya bersama teman saya, yaitu Pak Dery. Itu sebagai wali kelas 2 di SLBC Sumbersari, yang mana saya akan melakukan supervisi kepada Pak Dery atau observasi di kelas Pak Dery untuk kali ini. Tapi sebelumnya di sini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi dulu sebelum nanti saya masuk ke dalam kelas untuk melaksanakan supervisi. Nah, adapun tujuan dari pelaksanaan percakapan pra-observasi ini adalah supaya untuk melihat kesiapan dari Bapak sendiri dan juga agar Bapak lebih percaya diri untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak kita, ya Pak ya. Nah, apa kabar nih Pak Dery? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, selamat siang ya. Terima kasih atas waktunya untuk melaksanakan percakapan pra-observasi ini. Nah, mungkin Bapak mau menyapa dulu teman-teman di sini. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, di sini Pak ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan, ya. Apa sih tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai Bapak untuk proses pembelajaran nanti? Tujuan pembelajarannya Bu, izin saya menyampaikan sudah tercantum di modul ajar yang saya buatkan. Tujuan pembelajarannya yaitu satu, untuk mengenali aturan di lingkungan keluarga dan sekolah. Yang keduanya, menceritakan contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan di keluarga dan di sekolah. Dan ketiga, menunjukkan perilaku mematuhi aturan di keluarga dan sekolah. Jadi khususnya untuk kriteria tujuan pembelajaran ini adalah agar anak mampu mengetahui, mengenali, dan dapat menunjukkan perilaku patuh akan peraturan yang ada di sekolah dan khususnya di kelas sendiri itu. Ya, baik Pak. Mungkin di sini pembelajaran yang akan dilakukan adalah mengenai aturan di lingkungan sekolah, ya. Mungkin di sini ada yang lebih khususnya mungkin ya Pak ya. Aturan kalau di kita mungkin disebutnya kesepakatan kelas, ya Pak ya, lebih ke sana. Ini pada pelajaran apa ya Pak? Pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oh, pelajaran PKN ya Pak ya. Ya, terima kasih Bapak ya sudah menyampaikan tujuannya. Lalu pertanyaan kedua yaitu mengenai bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai untuk proses pembelajaran ini. Ya, pengembangannya setelah saya merumuskan melalui modul ajar ini Bu, harapannya ke depannya anak dengan kesepakatan yang sudah dibuat dan sudah dipahami dan sudah dikenali oleh anak dapat secara rutin atau menjadi habit, kebiasaan Bu, karena kan sesuai dengan budaya disiplin harus terjadi internal dalam diri anak sendiri agar anak mampu bersikap disiplin positif gitu Bu pengembangannya. Oh iya, terima kasih. Berarti di sini memang anak ingin lebih memahami gitu ya mengenai aturan itu dan harus dilakukan gitu ya pada kehidupan sehari mereka gitu ya, untuk meningkatkan budaya positif gitu ya Pak ya. Nah, di sini dari rancangan pembelajaran tersebut strategi apa sih sebetulnya yang ingin Bapak sudah Bapak persiapkan, baik dari segi metodenya, medianya, atau model pembelajarannya Pak? Ya, berdasarkan hasil asesmen Bu ya, karena sesuatu hal yang akan dipersiapkan dalam pembelajaran, saya melakukan asesmen terlebih dahulu dan saya sudah mencantumkan juga di modul ajarnya Bu. Ya. Jadi untuk model pembelajarannya saya menggunakan contextual teaching and learning dan metode role playing, di mana menerapkan unsur abad ke-21 Bu. Jadi di mana pembelajaran itu berbau akan teknologi. Nanti saya akan menampilkan materi dalam bentuk PowerPoint, di mana gambar-gambar PowerPoint-nya yang ditayangkan berbentuk gambar, berbentuk video, sehingga anak akan melihat konteksnya secara nyata, secara real, dan lebih memikat atau lebih merasa tertarik akan untuk belajar gitu. Iya, baik Pak. Wah, jadi di sini metodenya, model pembelajarannya CTL ya Pak ya, Ya, sama CTL. role playing gitu ya, untuk lebih paham anaknya pada
praktek daripada hal yang sudah dipelajari gitu ya. Iya. Nah di sini media yang digunakan tuh apa Pak? Medianya Bu yang saya gunakan ada gambar Bu, ya, lalu ada bentuk aslinya Bu, bentuk konkretnya. Ya. Karena untuk anak kelas 2 SD khususnya tunagrahita, kita harus mengenalkan juga alatnya agar tidak ada kebingungan gitu, persepsinya tidak bingung gitu, alat itu mana sapu, mana tongki gitu. Wah, luar biasa Pak ya, mudah-mudahan anak lebih paham dengan adanya benda yang konkret Ya, yang akan mereka pelajari gitu ya, sehingga di sini juga akan dikenalkan mungkin ya Pak ya cara menggunakannya. Ya, gitu ya. Nah kira-kira kapan nih Pak pelaksanaan pembelajaran yang saya akan masuk ke kelas Bapak ya untuk mengikuti proses observasi ini gitu, pada proses pembelajarannya? Secara kegiatan pembelajarannya Bu, ini masuk ke kegiatan pembelajaran ketiga. Jadi minggu terakhir ketiga di bulan Februari, mungkin hari Rabu nanti Bu, tanggal berapa ya, 28 Februari mungkin Bu, ya, untuk materi tentang ini tuh. Ya baik Pak, berarti Rabu depan ya saya bisa masuk ke kelas Bapak untuk melaksanakan observasi pada proses pembelajaran. Itu tanggal 28 Februari, berarti akhir bulan ya Pak ya. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Nah setelah kita mengadakan proses observasi ini, kira-kira nih nanti ada proses pembelajarannya, dilanjutkan proses pembelajaran, lalu setelah proses pembelajaran kita akan berbicara lagi Pak, bertemu lagi nih percakapan pasca observasi. Nah nanti insya Allah didampingi oleh PP di situ. Nanti saya bertanya kepada Bapak mengenai hal yang setelah dilaksanakan proses pembelajaran gitu ya Pak ya. Insya Allah itu akan dilaksanakannya pada tanggal 8 Maret 2024. Insya Allah dari PP akan datang ke sini ya Pak ya. Siap ya Pak ya? Siap ya. Nah sebelum diakhiri nih Pak, ada nggak sih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Kira-kira apa tuh yang bisa didapatkan? Yang bisa didapatkannya mungkin jadi bisa mengevaluasi Bu ya, untuk kegiatan nanti ke minggu depan. Saya bisa mempersiapkan lagi itu Bu, apa yang kurangnya dengan masukan apa yang sudah Ibu sampaikan. Insya Allah nanti akan saya perbaiki di saat praktik nanti, saat Ibu masuk ke kelas supervisi. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya untuk melaksanakan percakapan perobservasi ini. Dan sampai ketemu lagi nanti kita minggu depan ketika pelaksanaan observasi pada pelaksanaan proses pembelajaran, dan juga sampai ketemu lagi ketika pasca observasi nanti ya Pak ya. Demikian percakapan dari observasi ini, sampai bertemu lagi di observasi. Terima kasih.